Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kita menyambung lagi manajemen hidup berkah bagian yang ketiga. Bagian kedua dan pertama sudah ada di YouTube RGS, silahkan dicek ya. Manajemen hidup berkah ini semoga menjadi pengingat tidak hanya Anda tapi juga diri saya sendiri. Yang pertama sudah, isinya itu silahkan di review. Yang kedua isinya itu silahkan direview. Yang ketiga ini adalah mewaspadai bahaya hutang. Tegasnya saya menganjurkan hidup dengan cara yang sangat konservatif. Usahakan di tingkat yang paling mungkin Anda, keluarga Anda tidak berideologi hutang. Ya. Ideologi itu, kenapa saya sebut ideologi? Karena begitu berbahaya hutang itu, maka cara kita mensikapinya agar demikian sungguh-sungguh, demikian presisi, demikian menempatkan ia sebagai barang yang keramat, yang sangat tidak Anda izinkan untuk dilanggar, ya. Itu sampai saya setarakan dengan ideologi. Kira-kira begitulah, ini bahasa seniman, jadi jangan disalahpahami sebagai bahasa politik ya. Apalagi bahasa fikih, jangan. Nah, saya akan mengendorse tiga dari bahaya hutang yang sangat tidak saya rekomendasikan untuk Anda. Bahayanya bisa banyak sekali karena dari 8 yang dinasihatkan oleh para ulama itu agar kita dijaga dari hal-hal itu, salah satunya adalah agar kita dijauhkan dari jeratan hutang. Jadi hutang ini sangat-sangat menggawatkan hidup kita. Dan ia tidak boleh menjadi ideologi. Ya, hutang yang mengideologi itu, karena lalu kita menjadi nagih gitu ya. Kalau hutang hanya sebagai rekreasi, ya iseng-iseng sebagai kewajaran rekreatif hidup, itu belum ideologi, dan itu menjadi hutang-hutang yang relatif tidak berbahaya karena mudah dilunasi dan kadang-kadang tidak dibayar pun juga tidak ditagih karena yang diutangin kadang-kadang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang malah nyorong-nyorongin. Dan mereka tidak menganggapnya sebagai hutang. Kadang-kadang kalau kita sahur malah, wah udah nggak usah. Nah, kalau kita sesekali terperangkap atau rekreasi karena tidak terhindarkan, monggo-monggo saja. Hidup juga tidak perlu kaku-kaku amat. Tapi waspadailah. Hutang di luar itu benar-benar harus dihindarkan dari 3 alasan ini. Ketika hutang sudah menjadi kebiasaan Anda akan sangat-sangat konsumtif. Dari mana konsumerisme ini muncul? Konsumtivisme ini muncul dari kemudahan-kemudahan yang diusung oleh sang hutang. Nah, semua orang memiliki tradisi-tradisi untuk konsumtif, untuk berbelanja, untuk berboros-boros, untuk mengentertain diri kita sendiri, untuk menghibur hati. Nah, tidak ada yang salah dari naluri-naluri ini kecuali porsi dan proporsinya. Menghibur diri penting, merekreasikan diri wajib. Hidup bisa lelah kalau tidak melunasi hajat-hajat itu. Tetapi untuk tepat kepada proporsinya itu yang sulit. Rekreasi seperti apa yang tidak sampai berboros-boros dan berlebih-lebih sehingga mengganggu neraca keuangan Anda. Terus membedakan mana rekreasi yang wajib dan mana rekreasi yang sunnah, atau mana rekreasi yang sebetulnya adalah sudah
berlebih-lebihan di dalam berkonsumsi itu. Tidak mudah soal itu, karena semuanya, entah itu untuk berboros-boros, untuk sekedar merekreasikan jiwa yang lelah, atau sekedar untuk agar kita ini juga bisa umum orang, itu sama-sama nikmatnya ketika ia dibalut di dalam konteks rekreasi. Itu yang saya sebut membedakannya menjadi tidak mudah. Nah, menjadi mudah ketika anggaran Anda itu Anda waspadai dan Anda biarkan ia hidup di dalam takaran yang sangat konservatif. Misalnya gaji Anda, ya sudah Anda hidup dengan gaji Anda. Terpaksalah karena gaji Anda tertentu, sudah dipotong ini, maka anggaran untuk rekreasi terpaksa hanya segini. Ya. Jadi Anda dibatasi oleh kesulitan. Tapi batasan itulah yang akan menyelamatkan Anda, sehingga rekreasi Anda akan menjadi rekreasi yang berkewajaran. Nah, sesuatu yang wajar itu menyehatkan. Lain ceritanya, ketika rekreasi yang semula itu dananya terbatas, tapi dipermudah oleh hutang, yang tadinya hanya pergi kilometer, 2 kilometer, Anda bisa pergi ribuan mil dari rumah. Hutang membawa perilaku konsumtif itu tanpa Anda sadari. Maka untuk mencegah konsumtivisme itu, menghindari utang sebagai sebuah ideologi sangat-sangat direkomendasi. Bahaya kedua, malas. Bahaya hutang yang sangat saya waspadai adalah malas. Misalnya ini, Anda pengen berbisnis, ya, dengan cara, saya tidak ngomong bisnis skala besar ya, yang memang komplikasinya tinggi dan memang kadang-kadang harus bekerja sama dengan investor, dengan perbankan. Bukan itu. Tapi ini skala-skala pribadi yang kadang-kadang untuk berbisnis, pinjam saudara. Pinjam lembaga keuangan gak resmi. Pinjam sahabat. Bisnis kok pinjam sahabat. Agar apa, saya malah memiliki sahabat yang begini. Loh, kalau kamu pengen bisnis kenapa pinjam ke aku? Kenapa tidak di lembaga keuangan-keuangan yang banyak itu? Waduh, itu bunganya besar. Loh, kalau ke aku, ya kan sahabat tanpa bunga. Dan tidak ada risikonya. Loh, itu kamu yang tidak berisiko itu. Bagiku, risiko besar sekali meminjami kamu itu. Karena dengan caramu ini, sebetulnya mentalmu belum mental sebagai pengusaha. Ya. Masih mental memanfaatkan mental gampangan untuk soal-soal, untuk mengerjakan sebuah wilayah pekerjaan yang tidak boleh gampangan. Karena tidak mungkin. Berbisnis dengan mental gampangan itu tidak mungkin. Kebiasaan berhutang membuat kita memiliki kemalasan-kemalasan berikhtiar secara lebih berkeringat. Secara lebih wajar dan genuine, ya. Memang ikhtiar-ikhtiar yang genuine itu ada ancaman kelelahan dan lambat. Kalau Anda tidak cukup sabar mengapresiasi kelambatan ini, sebetulnya daya penyelamat Anda pada nantinya. Ya, tampaknya Anda dengan berhutang ini memang bisa cepat. Tapi kecepatan yang bagian dari kemalasan untuk berproses secara wajar itu sangat berbahaya. Maka kalau hutang hanya ekspresi dari kemalasan Anda, ya, untuk menempuh jalur-jalur yang lebih butuh kerja keras, hanya risikonya memang relatif lambat, padahal kelambatan itulah sebetulnya kematangan-kematangan yang alamiah dan wajar
Dan semua Anda pangkas, Anda mutilasi menjadi gampang karena di shortcut itu disubsidi oleh budaya hutang itu, Anda sedang diintip oleh bahaya. Karena tidak ada orang yang sukses tapi konsumtif, malas. Jadi dua bahaya tadi itu sudah sangat memungkinkan Anda untuk terancam gagal menjadi pribadi yang fundamental. Jadi pertama konsumtif, kedua malas, ketiga gampangan. Nah, mental gampangan inilah yang mendatangkan berbagai kesulitan. Mestinya Anda mengumpulkan sekepeng demi sekepeng, serupiah demi serupiah agar mendapat modal mulai dari yang kecil. Anda tidak cukup sabar. Lebih baik dengan segala cara, entah itu memanfaatkan rasa riko sahabat atau mengagunkan sertifikat rumah ke bank agar segera mendapat modal besar, atau membujuk si ini si itu untuk berinvestasi ke sebuah jenis usaha yang kita jalani, padahal kita ini belum expert di dalamnya. Sering kan? Gitu, wah sudah begini. Lah kalau kamu sudah begitu itu tidak perlu berdarah-darah meyakinkan orang lain dengan cara itu, kira-kira gitu telah kritisnya. Jadi saudaraku, jangan jadikan hutang sebagai ideologi. Hiduplah dengan sebuah cash flow yang wajar, dengan rezeki yang menjadi jatah Anda, dan dengan sebuah pertumbuhan yang tingkat grafiknya tidak selalu harus bersifat eksponensial, ya. 1, 4, 6, 8, tidak selalu harus itu. Urut itu indah sekali, ya. 1 ya bukan langsung 4, 1 ya 2, 3, 4, 5. Siapa yang mendefinisikan ini lambat? Ya tidak ada yang mewajibkan kalau ini disebut lambat. Bagaimana kalau itu adalah kewajaran, itu kesantunan, dan itu ada pertumbuhan yang memang malah mendatangkan bermacam-macam maslahat. Begitu, saudaraku, manajemen hidup berkah. Bagian yang ketiga, semoga bermanfaat dan menuntun kita bersama untuk terus ingat berjalan secara lurus, jalan-jalan yang membawa kita kepada hidup sehat, selamat, dan luhur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.